Ya, langsung saja kita hadirkan ya narasumber untuk mendalami perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya ingin perkenalkan pertama ada juru bicara Kementerian Kominfo, Mas Dedi. Selamat pagi, Mas Dedi Permadi. Selamat pagi Mas Arief dan Mbak Maria. Ya. Sehat ya Mas Dedi? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Ya, dan juga ada pakar keamanan cyber, ini ahli IT ya. Ada Mas Pratama Persada, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Pratama. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Arief, Mbak Maria, Pak Dedi. Ya. Kita mau ngulik-ngulik ke Mas Pratama dulu kali ya. Karena kita awam ya. Kita awam nih, gitu kan. Kepala ahlinya dulu deh. Mas, bahaya Mas memberikan data ke media sosial, khususnya saat ini yang lagi tren itu adalah ke mall Mas, karena mall udah dibuka nih, kan. Men-tap atau menyerap barcode dari pihak mall ke gawai atau ponsel pintar kita. Cukup bahaya nggak? Sebenarnya begini, kalau kita lihat ya aturan mall itu kan agak berbeda-beda gitu, walaupun sekarang sepertinya mau disamakan semua begitu. Nah, kalau kita melakukan scan barcode yang ada di mall, artinya kita menggunakan barcode itu kita gunakan untuk melakukan check-in ke dalam mall gitu. Betul. Artinya untuk mendata kita apakah kita masuk mall itu. Kemudian berapa orang yang masuk ke mall tersebut begitu untuk menghitung jumlah kapasitas mall sebenarnya begitu. Saya tidak tahu kalau misalkan QR code itu dilingkan dengan database-nya Peduli Lindungi gitu. Nanti mungkin Pak Didi bisa menjawab gitu. Ya. Tapi intinya adalah sebenarnya ketika syarat pemerintah adalah kita menunjukkan vaksin kartu vaksin sudah vaksin COVID-19 begitu. Pengunjung harusnya gitu hanya menunjukkan saja dari aplikasi Peduli Lindungi begitu, tidak memberikan secara hard copy atau memberikan difoto oleh petugas security begitu. Mas Pratama. Saya pikir ya. Tapi kan itu kan kemudian ada juga kebijakan dari pihak mall, bukan dari ketentuan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Maksudnya kan pihak mall kemudian meminta untuk menyekan itu kan untuk menyerap data jumlah pengunjung kan sebenarnya. Sebenarnya untuk menghitung jumlah pengunjung yang masuk, kemudian ada berapa kapasitas di dalamnya, kemudian menghitung pengunjung yang keluar, sehingga diperbolehkan nanti kalau misalkan kapasitasnya sudah berkurang di dalam, boleh masuk lagi ke dalam. Harusnya seperti itu gitu. Maksudnya sih mungkin baik ya gitu. Maksudnya sih mungkin baik untuk menjaga kapasitas mall supaya tidak lebih daripada 25% kalau tidak salah begitu. Mas Pratama. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita melakukan scan barcode, kemudian kita diminta memasukkan data-data gitu, atau misalkan dia mengambil data dari Peduli Lindungi begitu. Nah, kalau misalkan data itu disimpan dalam database-nya mall, kita yang harus waspada di sana. Gitu. Tapi kalau database server vaksin itu hanya disimpan di servernya Peduli Lindungi, kita nggak perlu khawatir. Kita yakin pemerintah bisa mengamankan begitu. Oke, langsung. Tapi kalau misalkan kita mengisi secara manual, nomor handphone disimpan di dalam mall, ya kita patut berhati-hati. Oke. Gitu. Saya mau tanya dulu nih ke Mas Dedi Permadi selaku juru bicara Kominfo. Mas Dedi, Peduli Lindungi, hostnya ini Kominfo atau siapa? Saat ini untuk server itu server. berada di BUMN, kita punya Telkom ya, tetapi masih dalam proses migrasi ke server atau government server di Kominfo, pusat data yang ada di Kominfo, untuk menjamin keamanan data itu. Walaupun di BUMN maupun di Kominfo, tentu saja standar keamanan datanya itu sudah terjamin. Dan perlu kami sampaikan di sini ada banyak misleading sebetulnya, pemahaman yang tidak tepat. Jadi kami sebetulnya pagi hari ini, terima kasih sekali ini kami bisa menjelaskan yang lebih detail gitu terkait dengan Peduli Lindungi ini. Apakah bisa langsung? Silakan langsung. Apa saja itu Mas? Oke. Ya. Yang pertama yang harus dipahami adalah minggu ini adalah masa percobaan. Itu yang harus digarisbawahi ya. Jadi masa percobaan ini kita melakukan sosialisasi sekaligus perbaikan sistem yang ada. Sehingga kalau di dalam implementasinya masih ada banyak kekurangan, itu dievaluasi. Bisa kita pahami dan terus kita evaluasi untuk perbaikannya. Yang kedua, kami ingin menegaskan bahwa
tidak ada data yang disimpan di mall atau merchant yang bekerja sama dengan Peduli Lindungi. Dipastikan tidak itu ada ya? dipastikan. Yang ada adalah data agregat jumlah pengunjung mall, yang itu pun mall tidak mengambil data dari Peduli Lindungi. Tetapi karena sistemnya sudah terkoneksi ke server kami, maka server kami bisa membagikan ke pihak mall atau merchant itu berapa jumlah orang yang sudah masuk ke mall kita. Jadi di mall itu sendiri tidak ada alat pemindai barcode. Yang ada adalah kita men-scan. Ya, kalau kita men-scan. Ya, betul. Jadi kita yang sudah punya Peduli Lindungi itu membuka aplikasi itu, kemudian memilih fitur scan barcode. Ketika kita klik scan barcode, maka kamera kita akan terbuka. Betul. Kamera yang terbuka itu kemudian digunakan untuk men-scan barcode yang sudah tercetak di mall. Jadi pihak mall tidak men-scan sama sekali HP kita atau sertifikat vaksin kita. Dengan cara seperti itu, setelah kita men-scan barcode-nya, maka kemudian akan muncul 3 indikator kemungkinan. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Merah itu jika terkonfirmasi positif atau kita merupakan kontak erat. Kemudian yang kuning itu baru vaksin sekali. Kemudian kalau hijau itu vaksin 2 kali, kita tidak positif, dan kita juga bukan kontak erat dari pasien COVID-19. Artinya aman ya. Artinya aman untuk masuk ke dalam mall. Oke. Nah, tahap selanjutnya adalah jika kita sudah muncul di aplikasi Peduli Lindungi kita bahwa kita hijau, maka kita kemudian bisa menunjukkan ke petugas di situ tanpa ada scan apapun, hanya menunjukkan ini hasilnya saya hijau, dan kemudian diperbolehkan untuk masuk ke dalam mall. Baik. Setelah itu keluar dari mall kita harus check out namanya ya, dengan prosedur yang sama. Sehingga perlu kami tekankan di sini bahwa tidak ada data yang terserap oleh mall. Mas Ini Dedi, kami mohon dengan sangat untuk para pengamat atau masyarakat itu tidak menyampaikan sesuatu jika belum pasti sistemnya itu seperti apa gitu ya. Jadi kita sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat. Baik. Nanti Mas Pratama mungkin bisa mengomentari ya yang disampaikan oleh Mas Dedi usai jeda pada waktu berikut. Kami akan kembali untuk Anda.